Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Untung Saputra, dan kembali lagi di channel Cititran. Kali ini kita akan melakukan trip perjalanan dari kota Madiun ke Solo ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan nanti jemput di Bandara Solo tamu dari Korea yang akan melakukan kunjungan di atau pekerjaan di Lanut Iswayudi ya teman-teman ya. Nanti yang kita bawa Ahan Deokgi ini ya teman-teman ya. Yang kita bawa nanti Mr. Ahan Deokgi PT KAI ya teman-teman ya. Cuman PT KAI ini bukan PT KAI kereta api ya teman-teman ya, melainkan ya nama PT yang menaungi orang Korea ini yang mengerjakan pekerjaan di Lanut Iswayudi teman-teman. Jadi nanti kita jemput di Lanut di Adi Sumarmo ya teman-teman ya. Jadi nanti ini kita berangkatnya lewat jalan biasa ya teman-teman ya. Jadi nanti kita berangkat lewat Tawangmangu teman-teman, karena rencana nanti pengen makan siang di Sate Pak Pur Karanganyar ya, Tawangmangu ya, Pasar Tawangmangu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita jemput di Bandara Solo itu kurang lebih sekitar jam 13.40 atau jam 4 sore ya teman-teman ya. Jadi nanti kita masih ada waktu lumayan, ini masih setengah 11, jadi masih keburu lah teman-teman sampai Solonya. Jadi kita lewat Alteri ya teman-teman ya. Nanti pulangnya kita baru tol ke Madiun teman-teman. Jadi nanti trip ini sebenarnya 5 hari teman-teman. Jadi mulai tanggal 29, 30, 1, 2, 3 teman-teman. Jadi tanggal 29 ini kita jemput di Bandara Solo. Tanggal 30, 1, 2 ini kita pelayanan di Lanut Iswayudi ya teman-teman ya. Terus tanggal 3-nya ini nanti kita sempat di Lanut Iswayudi atau enggaknya belum tahu. Yang jelas
tanggal 3 ini nanti kita drop ke Bandara Solo teman-teman. Jadi tripnya nanti tanggal 3 itu drop ke Bandara Solo ya teman-teman ya. Dan nanti rencananya setelah drop dari Bandara Solo, nanti rencananya saya mau lewat utara ya teman-teman ya. Soalnya dari kemarin kok lewat Tawangmangu terus. Ya nanti tanggal 3 kita rencana tak lewatkan Sragen, lewat Ngawi, Madiun ya teman-teman ya. Jadi biar nggak bosen, maksudnya kok sering lewat Tawangmangu nggak lewat utara. Sebenarnya lewat utara Sragen, Ngawi, Madiun itu kalau menurut saya ya hampir sama sih teman-teman jarak tempuhnya teman-teman. Jadi ya memang kalau lewat Tawangmangu kan memang suasananya pemandangannya bagus teman-teman. Cuman ya nanti biar nggak bosen dan biar ada cerita baru, ikutin terus di vlog channel Citytrans. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Tapi jangan lupa tinggalkan pesan dan komentar yang membangun untuk channel Citytrans biar saya lebih semangat lagi buat videonya ya teman-teman. Oke, ikutin terus trip hari ini teman-teman. Oke, bismillah, kita berangkat. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe di daerah Madigondo ya teman-teman ya. Jadi kita lewat Takeran, Madigondo, Takeran, nanti Goranggareng, terus habis itu Ngariboyo. Jadi kita lewat dalam ya teman-teman ya. Soalnya kalau di sini ini cepetnya apa teman-teman? Nggak begitu banyak lampu merah, terus jalannya ya kalau diomong sepi ya nggak sepi, diomong rame ya nggak rame. Jadi lumayan lah teman-teman. Jadi cuman di sini ini menangnya nggak ada lampu merah teman-teman. Jadi nanti kita langsung tembus di Pasar Plaosan ya teman-teman ya. Jadi enaknya itu nanti langsung tembus Pasar Plaosan teman-teman. Terus ikutin ya teman-teman ya tripnya ya teman-teman, jangan di skip ya teman-teman biar nggak ketinggalan di trip hari ini teman-teman. Penjemputan tamu Korea, tamu Aston ya teman-teman ya. Jadi penjemputan tamu dari Korea yang mau ada project di Lanut Iswayudi teman-teman. Jadi ini kita jemput di bandara di Sumarmo ya teman-teman. Ini kita udah nyampe Takeran ya teman-teman ya. Jadi ini kita udah nyampe daerah Takeran teman-teman namanya teman-teman. Jadi ini sebelah kanan ini Polsek Takeran ya teman-teman. Terus ini Pasar Mangu teman-teman. Jadi ini Pasar Takeran teman-teman. Jadi ini Pasar Takeran Kabupaten Magetan. Ini kita lurus ke arah barat ya teman-teman ya. Jadi mengarah ke Magetan teman-teman. Jadi nanti setelah ini nanti kita akan melewati perempatan Goranggareng ya teman-teman ya.
Terus ikutin trip hari ini ya teman-teman, jangan di skip biar nggak ketinggalan trip hari ini teman-teman. Ini kita udah nyampe perempatan Goranggareng ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ke kiri ini ke Pasar Goranggareng, bisa ke apa namanya Bonsari Ponorogo. Kalau kita ke kanan sana teman-teman itu bisa ke Maspati ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ke kanan Maspati, Ngawi bisa. Kalau kita ke kiri itu arah ke Pasar Goranggareng atau ke Ponorogo teman-teman bisa. Cuman kita lurus karena kita mau ke Magetan Kota ya teman-teman ya. Karena kita kan perjalanannya kan ke Solo, jadi kita ke Magetan Kota teman-teman. Cuman nanti sebelum kota di situ ada pertigaan setelah pom ya teman-teman ya. Kita nanti ambil jalur ke kiri teman-teman. Jadi arah Ngariboyo ya teman-teman ya. Cuman gini teman-teman, kemarin saya sempat lewat sini ini yang arah Ngariboyo itu ditutup teman-teman. Cuman nggak tahu sih, maksudnya ditutup itu jalannya diperbaiki atau ada kegiatan warga, kurang tahu teman-teman. Cuman kemarin itu sempat di portal ya teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat aja udah dibuka atau masih ditutup ya teman-teman ya. Cuman kalau untuk pengerjaan jalan ya teman-teman ya, biasanya ya cepet-cepet diselesaikan teman-teman, dikarenakan ya itu tadi, karena kan ini jalur yang lumayan rame, maksudnya jalur yang banyak digunakan warga atau masyarakat sekitar. Jadi kemungkinan kalau diperbaiki ataupun ada kegiatan warga, kemungkinan hari ini udah bisa dilewati sih teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya trip hari ini ya teman-teman. Pemandangannya bagus teman-teman. Teman-teman, ini di depan ini ada pom bensin ya teman-teman ya. Jadi nanti kita setelah pom bensin ini kita belok ke kiri teman-teman. Jadi apa namanya, arah ke Ngariboyo ya teman-teman. Ini ada perbaikan jalan teman-teman. Tapi aspalnya nggak aspal goreng, aspalnya aspal masak di tempat, jadi nggak begitu bagus sebenarnya teman-teman kalau menurut sudut pandang saya, karena cepet rusak teman-teman dibanding yang aspal goreng. Iya teman-teman ya, ini pom bensin. Nah, setelah ini pom bensin ini ada pertigaan teman-teman. Jadi di depan ini ada pertigaan, udah bisa buat lewat teman-teman. Ini kayaknya udah bisa dilalui ya teman-teman ya. Jadi di depan ini ada pertigaan. Kalau kita lurus ini arah ke kota Magetan ya teman-teman ya. Cuman kalau kita kanan ini arah Parang Ngariboyo. Jadi kita ambil ke kiri teman-teman. Jadi biar cepet teman-teman. Kalau kita lewat kota terlalu lama teman-teman. Nanti
muter-muter karena Kota Magetan itu sekarang banyak dibuat satu jalannya ya teman-teman ya. Jadi kita lewat dalam belok kiri sini teman-teman. Terus ikutin teman-teman, jangan sampai di skip ya teman-teman biar nggak ketinggalan teman-teman. Ini yang di sebelah kiri atau kanan tadi putih-putih ini kulit sapi ya teman-teman ya. Jadi di sini banyak pengrajin kulit sapi atau rambak teman-teman. Oh ini teman-teman, kayaknya kemarin ditutup itu ini ya teman-teman, kayaknya ini ada dikasih pohon ini, nggak tahu kenapa teman-teman. Kok dikasih pohon di tengah jalan nggak tahu. Ternyata belum dibuka teman-teman, cuman masih bisa dibuat jalan alternatif ya teman-teman. Kayaknya habis ada acara teman-teman itu teman-teman, cuman kok nutup jalan ya teman-teman ya. Harusnya kan separuh jalan yang sebenarnya teman-teman, cuman nggak tahu sih. Kemarin itu teman-teman, depan itu teman-teman ada kegiatan masyarakat teman-teman, ternyata duwe gawe geden ini kayaknya teman-teman. Ini kita lewat jalan alternatif teman-teman. Nggak tahu ini nanti bisa nembus kemana juga belum tahu ya teman-teman. Oh alah, tembusnya sini teman-teman. Cuman muter aja teman-teman. Cuman ya jalannya kecil, kalau untuk truk ya agak susah ya teman-teman ya. Kalau mobil-mobil kecil masih aman sih teman-teman, tapi kalau diesel gitu agak susah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah sampai Ngariboyo ya teman-teman ya. Jadi ini pasar Ngariboyo teman-teman. Jadi ini perempatan pasar Ngariboyo ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ke kanan itu bisa ke Magetan Kota. Terus kalau kita ke kiri itu ke Parang ya teman-teman ya. Cuman kita lurus ya teman-teman, karena kan kita mau ke Plausan, ke Sarangan lah. Jadi kita jalurnya ambil ke Sarangan teman-teman. Jadi kita lurus. Jadi pasar Ngariboyo ini ada di sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi di sebelah kanan ini pasar Ngariboyo teman-teman. Jadi kalau kita dari Madiun itu sebelah kanan sebelum lampu merah ya teman-teman pasarnya. Tapi nanti kita ambil jalur ke mana, ke Magetan ya teman-teman. Maksudnya ke arah Sarangan atau Tawangmangu atau arah ke barat. Jadi kita lurus, nggak ke kanan nggak ke kiri teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya trip hari ini ya teman-teman ya. Jangan di skip dan jangan sampai ketinggalan dan gimana serunya trip hari ini teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe perempatan ya teman-teman ya. Jadi ini perempatan, kalau kita ke lurus ini sebenarnya bisa teman-teman, cuman kita ambil ke kiri teman-teman ya. Kota Magetan ke sana Poncol, jadi kita arah ke Poncol, ke Poncol ya teman-teman ya. Sebenarnya lurus pun bisa teman-teman. Jadi kalau lurus tadi itu tembusnya itu juga pasar Plausan, cuman
beda jalur teman-teman. Cuman untuk titik temunya itu sama teman-teman, di mana itu pasar Pelausan juga teman-teman. Cuman kalau kita lebih enaknya belok ke kiri teman-teman, kalau menurut saya. Karena kalau kita belok ke kanan itu nanti ke kota lurus ya sebenarnya bisa, cuman lebih enak lewat sini ya teman-teman kalau menurut saya teman-teman, dibanding lurus teman-teman. Jadi apa ya namanya ya, sebenarnya lebih dekat, dan kalau lewat sini ini menurut saya tanjakannya nggak begitu banyak ya teman-teman ya, kan view-nya bagus dari sini teman-teman. Kalau lewat sana tadi teman-teman itu tanjakannya lumayan teman-teman, jadi lumayan tinggi dan pemandangannya masih bagusan sini teman-teman dibanding yang sana tadi ya teman-teman ya. Ikutin terus teman-teman, nanti tak tunjukkan titik temunya ya teman-teman ya. Kalau kita tadi dari perempatan kita lurus, jadi nanti titiknya saya beritahu teman-teman. Jadi nanti titik temunya di mana saya beritahu teman-teman, biar teman-teman nggak penasaran. Randu Gede dan Parades Poncol, atau kita arah ke Poncol teman-teman. Jadi kita ambil arah ke Poncol ya teman-teman. Ini ada perempatan ya teman-teman. Ini perempatan Sumber Agung teman-teman. Jadi kita arah ke Poncol ya teman-teman. Pemandangannya perkebunan atau ladang ya teman-teman ya. Jadi ini padi, kadang-kadang sayur, nggak mesti teman-teman. Tapi ya kalau daerah sini ini rata-rata padi ya teman-teman ya. Yang nanti agak naik ke atas itu udah banyak sayur teman-teman. Jadi yang bagian atas itu udah banyak petani sayur ya teman-teman. Kalau di daerah sini nih padi ya teman-teman. Nanti setelah Rujak Nyampleng itu banyak yang nanam sayur-sayuran ya teman-teman ya, dibanding padi. Sebenarnya sini pun ya ada penanam petani sayur, cuman kayaknya masih banyakan yang di atas nanti teman-teman. Ini Rujak Nyampleng ini rujak yang lumayan rame sih teman-teman menurutku. Jadi Rujak Nyampleng ini banyak menu ya teman-teman ya. Jadi nggak cuman rujak buah, jadi intinya yang berbau sama rujak teman-teman. Jadi rujak petis, rujak buah, rujak ceroboh, pokoknya banyak lah teman-teman. Jadi kalau weekend gitu biasanya rame teman-teman, sampai parkirannya di jalan-jalan teman-teman. Tapi kalau hari-hari biasa gitu nggak begitu rame sih menurut saya teman-teman. Nah ini di depan ini kita ambil paling kanan ya teman-teman ya. Kalau kita ke kiri nanti kita arah ke mana itu Waduk Gonggang teman-teman. Jadi Waduk Gonggang lewat Poncol situ juga bisa teman-teman. Jadi kita ambil jalur paling kanan ya teman-teman ya. Jadi kita biar nggak salah jalan teman-teman.
Ini di sebelah kanan ini banyak banget peternak ayam petelur teman-teman. Ini kandang-kandang ayam petelur teman-teman. Nah, ini bentar lagi ini nyampe di Rujak Nyampleng ya teman-teman ya, di depan ini. Ini sebelah kiri ini juga kandang ayam petelur ya teman-teman. Ini sebelah kiri teman-teman. Jadi di Magetan itu banyak pengusaha ayam, ada pengusaha ayam pedaging, ada usaha ayam petelur, banyak teman-teman di daerah Magetan teman-teman. Ini di depan ini Rujak Nyampleng ya teman-teman. Jadi di depan sebelah kanan ini Rujak Nyampleng teman-teman. Nah ini ada mobil-mobil banyak ini teman-teman. Ini Rujak Nyampleng teman-teman. Apalagi kalau pas musim-musim weekend apa-apa gitu, ramenya minta ampun teman-teman. Itu sarangan teman-teman. Oke teman-teman, di depan ini nanti ada pertigaan ya teman-teman ya. Hitungannya simpang 4, cuman simpangnya itu enggak perempatan gitu enggak teman-teman. Jadi ya intinya simpang 4 lah teman-teman. Bukan perempatan tapi simpang 4 teman-teman. Ya ini teman-teman, kita nanti ketemu jalan raya ini kita belok ke kiri ya teman-teman ya. Kalau kita ke kanan itu nanti kita balik ke Magetan Kota teman-teman. Jadi tadi yang seandainya perempatan tadi sana kita ke lurus itu tembusnya sana teman-teman. Jadi simpangnya situ teman-teman. Jadi bukan yang dari arah Magetan Kota, enggak, dari sebelah kiri kanannya kita keluar ini ya teman-teman ya. Jadi di depan ini nanti ada polsek ya teman-teman ya. Di depan polsek ini pas pertigaan. Jadi kalau kita ke kiri itu arah Poncol ya teman-teman ya. Nah, Wonogiri, Agung, Geni Langit, Poncol teman-teman. Cuman kita ambil lurus ke arah Karanganyar atau Tawangmangu atau Sarangan ya teman-teman ya. Nah ini polsek Plausanya sebelah kanan itu teman-teman. Ini kita naik, ikutin terus ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe teman-teman biar nggak ketinggalan teman-teman. Nanti kita lewat jalan baru aja ya teman-teman ya. Karena kalau kita lewat Ngerong itu nanti
pemandangannya kalau menurut saya kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi masih bagusan yang jalur baru teman-teman, hitungannya teman-teman. Jadi kita lewat jalur yang baru lah, ini Sarangan. Sebenarnya kalau kita lurus ke kiri sana, ini jalur ke Ngerong teman-teman. Jadi tanjakannya ekstrim banget teman-teman. Jadi yang belum terbiasa bawa mobil di tanjakan, atau mungkin baru bisa belajar mobil atau baru bisa mengendarai mobil, saran saya jangan lewat Ngerong ya teman-teman ya. Karena kalau lewat Ngerong itu resikonya terlalu tinggi untuk bagi pemula ya teman-teman ya. Ya intinya kuasai dulu mobil, maksudnya dibuat senyaman mungkin, selihai mungkin bawa mobilnya, baru lewat Ngerong teman-teman. Karena kalau bagi para pemula yang lewat Ngerong itu lumayan ekstrim dan resikonya tinggi teman-teman. Kalau kita di turunan begitu nggak begitu resiko teman-teman. Karena apa? Kalau kita di turunan, kita main rem walaupun kita pemula ya teman-teman ya, itu nggak masalah teman-teman. Maksudnya masih aman lah. Jadi peluangnya insiden itu sangat kecil teman-teman. Ya tetap semuanya nggak ada yang tahu, cuman untuk resikonya lebih kecil dibanding nanjak ya teman-teman, bagi pemula ya teman-teman. Jadi untuk para pemula atau yang baru bisa nyetir mobil, saya sarankan jangan lewat Ngerong dulu, dibuat senyaman mungkin, maksudnya dibuat selihai dulu lah, apa ya namanya ya, ya intinya jam terbangnya diperbanyak dulu lah teman-teman. Jadi nanti biar bisa menguasai kendaraan dan di medan tanjakan teman-teman. Karena kalau di situ ketenggak atau kita berhenti atau kita di depan ada mobil yang sangat pelan, kita nggak bisa menguasai kendaraan, pasti kita bakalan mengurangi kecepatan. Lah waktu disitulah kita diuji teman-teman. Maksudnya diuji itu kepintaran kita menguasai kendaraan itu sangat diuji teman-teman. Jadi gimana kita memberi intinya gimana kita melihat kondisi di lapangan teman-teman. Jadi kalau posisi seperti itu kadang-kadang kan bingung, kaku. Kalau saya biasa punya gupuh lah teman-teman. Jadi ya namanya orang itu kan sendiri-sendiri. Ya intinya itu teman-teman, saran saya kalau baru pemula mending lewat jalan sini ya teman-teman, jangan lewat Ngerong teman-teman. Ya, nanti di depan ada kebun stroberi teman-teman. Di daerah sini mulai banyak penginapan ya teman-teman. Ini juga baru, ini lumayan, ini juga. Nah ini sebelah kanan ini kebun stroberi ya teman-teman ya, kebun stroberi teman-teman.
Itu Sarangan ya teman-teman ya. Itu Telaga Sarangan teman-teman. Jadi di dekat itu ada pemukiman warga dan hotel-hotel ya teman-teman. Jadi kalau kita ke Sarangan itu belok ke kiri sini ya teman-teman ya. Itu ke Sarangan, cuman kita lurus karena kita arah ke Solo ya teman-teman ya. Sebenarnya lewat situ pun juga bisa teman-teman. Cuman kalau menurut saya lewat situ mending dari awal kita lewat Ngerong teman-teman, baru lewat situ teman-teman. Jadi saran saya kalau memang mungkin teman-teman yang mungkin daerah Jawa Timur itu mau liburan ke Sarangan, Tawangmangu, saran saya kalau ke Tawangmangu lewatnya sini teman-teman. Tapi kalau teman-teman liburannya ke Telaga Sarangan, belok ke kiri tadi ya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman. Ini kalau kita ke Tawangmangu atau ke Sarangan, ke Karanganyar atau Solo lewat sini, ya lewatnya sini aja teman-teman. Kalau pengen lewat jalur lama ya lewat Ngerong teman-teman. Cuman kalau untuk bagi pemula yang baru bisa nyetir, saya sarankan jangan dulu teman-teman. Teman-teman intinya belajar dulu lebih banyak, perbanyak jam terbang karena resikonya tinggi teman-teman. Ini kemarin sempat longsor ya teman-teman ya. Jadi sempat nggak bisa dibuat jalan teman-teman. Jadi sempat lumayan macet panjang ya teman-teman ya. Jadi kemarin ini di depan ini longsor nutupin jalan. Jadi ya lumayan nutup semua akses jalan. Nah ini teman-teman, ini kemarin longsor teman-teman ini. Jadi nutup jalan. Jadi akhirnya macet lumayan panjang sampai nunggu evakuasi. Jadi akhirnya masih bisa dibuat buka tutup sementara teman-teman kemarin itu. Jadi yang bahu jalan sebelah apa namanya, kalau kita dari Madiun itu sebelah kiri. Jadi itu masih ketutup sama lumpur atau tanah ya teman-teman ya. Jadi kalau yang sebelah kanan udah dibego ya teman-teman ya, karena ya itu tadi teman-teman. Kita lewat Jalan Kamaja ya teman-teman ya, biar cepet ya teman-teman ya, biar nggak terlalu lama. Terus habis itu akhirnya baru bisa dibuat jalan buka tutup teman-teman. Sebenarnya lewat sana view-nya bagus teman-teman, cuman kita milih lewat sini lebih cepat teman-teman ya. Nggak apa-apa lah teman-teman, soalnya ya itu tadi teman-teman, kalau kita lewat sana terlalu lama teman-teman. Kalau diomong view ya lumayan, cuman ya nggak begitu bagus sih teman-teman menurut saya. Jadi kita cari cepatnya aja teman-teman. Jadi kita lewat jalur lama ya teman-teman, hitungannya ini ya teman-teman. Biasanya kita pulang lewat sini. Rombongan Temboro ini bercadar itu. Ini mau dibuat cafe tapi nggak jadi teman-teman. Nggak tahu ini kapan jadinya ya teman-teman. Apa jadi apa enggaknya belum tahu teman. Biasanya di daerah sini ini banyak monyet ya teman-teman ya. Jadi bergelantungan di pohon-pohon ini ya teman-teman ya. Cuman ya nggak mesti juga teman-teman, cuman yang sering ada monyetnya teman-teman. Ini teman-teman. Premium ya teman-teman ya, plat AD teman-teman. Dia milih lewat sini karena ya memang jalur sini ini cepet teman-teman, dibanding lewat sana
cepet sini, karena kalau lewat sini ini hitungannya motong kompas teman-teman. Kalau kita lewat jalur sana itu hitungannya ya memutar lah. Ini kan masih yang orang tahu pasti lewat sini teman-teman, karena lebih cepat lewat sini teman-teman. Ini yang tembusan jalan yang tadi ya teman-teman. Seandainya kita nggak lewat jalur lama tadi, tembusnya sini teman-teman. Nah ini kalau kita lurus ke kanan sana teman-teman, itu jalur lama teman-teman. Ini lulusan SMA teman-teman, coret-coret baju teman-teman. Masih usum ya teman-teman ya, ternyata ya, coret-coret baju teman-teman. Lulusan baru teman-teman. Selamat datang di dunia sebenarnya ya teman-teman. Jadi lulus SMA atau lulus sekolah itu yang SMK atau SMA itu sebenarnya dia baru lahir di dunia yang sebenarnya teman-teman. Karena apa? Dia harus memikirkan masa depannya dia teman-teman. Karena kalau di sekolahan kan kita masih dapat support dari lah ini teman-teman. Wah lulus ini, wah war-waran. Wah, ini hasilnya pengangguran baru ini teman-teman. Calon pengangguran baru ini teman-teman. Nggak tahu SMA mana itu teman-teman. Karena ya kalau kita di sekolahan masih dikasih uang sama orang tua, ya intinya mungkin bisa cari uang sendiri, tapi kan kita masih dapat support dari orang tua teman-teman. Jadi belum 100% kita bener-bener cari uang sendiri, belum teman-teman. Masih support dari orang tua ya teman-teman ya. Jadi kalau kita masih sekolah itu nggak begitu berat, tapi kalau nanti kita udah lulus sekolah, orang tua kita nggak begitu punya, ya menurut saya pas-pasan, ya kita harus kerja keras teman-teman. Kita udah nggak dapet cadong dari orang tua, uang saku, gitu loh teman-teman. Karena kalau kita sampai masih dapat uang saku dari orang tua, masa toh kita udah lulus sekolah mau ngerepotin orang tua terus, kan nggak mungkin kan. Jadi kita harus belajar mandiri teman-teman. Makanya disitulah dunia sesungguhnya. Terus habis itu gini teman-teman, kalau kita di luar itu bener-bener keras teman-teman. Jadi ya intinya kalau orang tua kita nggak begitu punya, pas-pasan gitu, menurut saya keras teman-teman. Karena apa teman-teman? Ya itu tadi teman-teman, karena kita bener-bener diuji kesabaran kita. Ini kita udah masuk
Karanganyar teman-teman. Jadi kita udah masuk Jawa Tengah ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Ini warung-warungnya rame teman-teman. Padahal ini hari Senin teman-teman hitungannya. Tapi rame teman-teman ini hitungannya teman-teman. Sakura Hill, jadi ini tempat wisata Sakura Hill ya teman-teman ya. Ini Lawupak ya teman-teman ya. Jadi ini tempat wahana wisata Lawupak. Kalau sebelah kiri ini ya Lawupak, cuman dia resortnya ya teman-teman. Kalau sebelah kanan ini wahana wisatanya teman-teman. Jadi ini kita ambil ke kiri aja teman-teman karena view-nya lebih bagus. Kalau kita lurus ke sana itu hitungannya jalur lama ya teman-teman ya. Cuman kalau kita ke kiri sini hitungannya ini jalan baru teman-teman. View-nya itu penginapannya teman-teman. Di sini nih mulai banyak kafe-kafe ya teman-teman, dan kalau di sini tuh kafenya nggak ada yang jelek teman-teman, rata-rata yang bagus-bagus teman-teman.
teman-teman, ini kita makan siang dulu ya teman-teman ya di Sate Pak Pur ya teman-teman. Cuman kita yang di dalam terminal aja teman-teman, karena kalau yang di sini ini rame ya teman-teman. Jadi ya parkirannya juga di pinggir jalan. Nah ini ramenya kayak gini teman-teman. Ini kuliner yang pecinta daging kambing atau sate bisa dicoba teman-teman di Sate Pak Pur teman-teman. Di Sate Pak Pur itu sangat murah teman-teman. Jadi ya kalau menurut rasa sih, menurut saya ya lumayan sih dengan harga tersebut. Jadi ya menurut saya masih sangat-sangat murah dan sangat-sangat enak dengan harga-harga tersebut teman-teman. Cuman saya lebih suka yang di dalam terminal ya teman-teman ya. Kalau saya ini ya di dalam terminal ini enaknya tempatnya itu parkirannya luas teman-teman. Jadi ya menurut saya rasanya juga pun ya lumayan enak sama juga, dan ya intinya parkirannya nggak di pinggir jalan raya teman-teman. Teman-teman, sate kambing Pak Pur ya teman-teman, terminal bus Tawangmangu sejak 1971. Sate kambing biasa 19.000, sate sapi nggak ada harganya, sate ayam tongseng tengkleng gulai 15k, ayam bakar. Kita makan dulu ke situ ya teman-teman ya. Ini di terminal Tawangmangu ini ada bis Sudiro Tunggajaya yang standby teman-teman. Kita makan dulu, nanti baru kita lanjut lagi teman-teman. Kita makan dulu di sate kambing Pak Pur ya teman-teman. Oke, ikutin terus teman-teman. Mbak, es teh 2. Sebelah. Malon. Tongseng. Ini satenya teman-teman. Nasi gulai sate. Makan dulu teman-teman. Oke teman-teman, saya makan dulu ya teman-teman ya, nanti disambung lagi videonya teman-teman.
Cuacanya mendung teman-teman ini. Ini pertigaan teman-teman. Ini kalau kita belok ke kanan sini, ini kita bisa ke Candi Ceto atau ke apa namanya, Candi Ceto bisa. Kalau enggak kita ke Kemuning ya teman-teman. Maaf lupa. Jadi kalau kita belok ke kanan situ, kita bisa ke Candi Ceto atau ke Kemuning ya teman-teman ya. Sekarang yang lagi rame itu daerah situ teman-teman. Jadi daerah Kemuning ini lagi naik daun untuk wisatanya ya teman-teman ya. Jadi banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah Kemuning teman-teman. Jadi daerah Kemuning itu kebun teh ya teman-teman. Cuman di sana itu ada wahana wisata yang lumayan rame itu teras kaca teman-teman. Terus sama wisata jeep ya teman-teman ya. Terus ada apa namanya, air terjun Jumok juga bisa lewat situ. Ya intinya kalau kita dari arah Magetan mau ke Candi Ceto atau Kemuning, mending saran saya lewat situ teman-teman. Tapi kalau kita dari arah Solo atau dari intinya dari arah barat ya teman-teman ya, nanti beloknya di depan sana ya teman-teman. Ada pertigaan setelah pasar Karang Pandan itu ada pertigaan teman-teman. Jadi kita ambil lurus. Jadi kalau kita dari daerah barat, Jawa Barat atau Jawa Tengah, kita lewatnya situ teman-teman. Daripada lewat situ tadi terlalu jauh teman-teman. Jadi yang lewat situ itu yang daerah dari arah Jawa Timur ya teman-teman ya. Kalau untuk bis wisatawan yang mau ke Amanah tetap lewat situ teman-teman. Walaupun dari Jawa Tengah, Jawa Barat yang pengen outbound di daerah Amanah atau outbound Amanah itu lewatnya situ teman-teman. Cuman ya intinya lewat sana juga bisa, cuman lebih jauh teman-teman. Dan bis pun agak susah. Tapi kalau dari sini bis enak teman-teman masuknya teman-teman. Jalannya ya kecil, cuman lebih dekat teman-teman ke Amanahnya teman-teman. Oke, ikutin terus ya trip hari ini ya teman-teman. Jangan di skip dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa lagi teman-teman, tinggalkan komentar di kolom komentar dan kritik dan saran yang membangun biar saya lebih semangat lagi untuk membuat vlog-vlog saat trip ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe di Kota Karanganyar ya teman-teman ya. Jadi ini kita udah sampai di Kota Karanganyarnya teman-teman. Ini jalannya lumayan ramai teman-teman, karena ya jam-jam makan siang dan waktunya pulang sekolah teman-teman. Ini jalannya lumayan ramai teman-teman. Kita lewat bawah aja ya teman-teman ya. Nanti pulangnya berangkatnya kalau ngetol nanti lumayan, karena tadi udah makan habis 38. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya trip kali ini ya teman-teman. Jangan di skip biar nggak ketinggalan teman-teman. Ini kita belok ke kiri situ ya teman-teman ya, karena kalau lurus ke sana itu cuman malam lah itu stop. Jadi nggak boleh lewat ke situ jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Di atas jam 9 malam 2 jalur itu teman-teman. Jadi
Kalau malam itu 2 jalur teman-teman. Ini perempatan teman-teman, jadi kita beloknya ke kanan ya teman-teman ya. Karena untuk mobil diharuskan muter teman-teman, karena ya itu tadi, karena diberlakukan 1 jalur berjam. Jadi di jam-jam tertentu yang 1 jalur teman-teman. Jadi nanti kembali normal 2 jalurnya itu di atas jam 9 malam sampai jam 5 pagi teman-teman. Setelah itu jam 5 sampai jam 9 malam 1 jalan lagi teman-teman. Ini juga 1 jalur teman-teman. Jadi di sini ini 1 jalur juga teman-teman. Kita lurus ya teman-teman. Kalau kita belok ke sini nanti masih kena jalan 1 jalur teman-teman. Ini kita lewat sini sampai mentok ya teman-teman ya. Jadi sampai pertigaan nanti kita belok kanan teman-teman. Jadi sampai mentok pertigaan nanti kita belok ke kanan ya teman-teman. Sebenarnya belok ke kanan sini juga udah bisa, cuman kita lebih praktis dan lebih enaknya lurus saja teman-teman, mentok nanti belok kanan ya teman-teman ya. Nah ini kita sudah mentok teman-teman, kita belok ke kanan teman-teman. Kalau kita belok ke kiri nanti kita bisa Bekonang, Wonogiri, Jumopolo ya teman-teman ya. Cuman kita ke kanan teman-teman. Jadi kita arah ke Solo ya teman-teman ya. Kita arah ke kanan. Sragen juga bisa teman-teman. Cuman kita kan mau ke Bandara Solo ya, di Sumarmo ya teman-teman ya. Perempatan kita belok ke kiri teman-teman. Kalau kita ke kanan sana nanti kita arahnya ke Karanganyar kota ya teman-teman ya. Kalau lurus kita bisa ke Sragen, Palur bisa, cuman kita ke kiri teman-teman, arahnya ke Solo ya teman-teman ya. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya. Jadi ini lampu merah pertigaan arah Bekonang Sukoharjo ya teman-teman ya. Jadi kalau kita belok ke kiri sini, ini arah Bekonang atau arah ke Sukoharjo teman-teman. Jadi saya biasanya kalau trip wisata ke Jogja Gunung Kidul, saya tolnya itu turun Palur ya teman-teman ya. Turun Palur nanti lewat jalan biasa. Dari pertigaan Palur sana nanti kita beloknya ke kiri teman-teman. Nah nanti setelah belok ke kiri di sini lampu merah ini kita ambil ke kanan kalau kita dari barat ya teman-teman ya. Karena kita arah Bekonang, habis itu arah ke Sukoharjo teman-teman. Jadi nanti kita lewatnya Sukoharjo Sritek ya teman-teman ya. Habis itu kita lewat dalam teman-teman. Nanti tembusnya Wonosari. Lah Wonosari nanti kita ambil jalur yang ke Pantai Gunung Kidul teman-teman. Biasanya seperti itu teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman trip hari ini ya teman-teman. Ini kita lewat flyover Palur ya teman-teman ya. Jadi kita itu arahnya ke Solo teman-teman. Ini
masih Karanganyar teman-teman. Ini kita lewat atas flyover. Kalau lewat bawah sebenarnya bisa teman-teman, cuman yang kita mau naik tol atau arah Sragen Surabaya kita baru lewat bawah teman-teman, karena kita tujuannya Solo, kita lewat flyover ya teman-teman. Jadi ini flyover ini dibangun karena untuk mengurai kemacetan teman-teman. Dulu sebelum dibangun flyover ini sering macet teman-teman, karena di bawah itu ada rel kereta api, terus persimpangan pertemuan antara dari Solo, dari Karanganyar, dari Sragen itu ngumpul di bawah semua. Jadi dulu titik kemacetan teman-teman. Sekarang semenjak dibangun flyover nggak begitu macet teman-teman. Ini kita masuk kota Solo ya teman-teman ya. Ini Gapura Kabupaten Karanganyar, selamat jalan. Jadi ini perbatasan Solo Karanganyar teman-teman. Jadi ini kita masuk ke kota Surakarta atau Solo ya teman-teman ya. Ini jembatan Bengawan Solo atau bisa dijuluki Taman Juruk ya teman-teman ya. Jadi di sini ini Taman Juruk teman-teman. Jadi ini namanya Taman Juruk. Ini yang di bawah kita lewati ini Sungai Bengawan Solo ya teman-teman ya. Terus habis itu di sini ini ada Solo Technopark ya teman-teman ya. Solo Technopark itu yang diresmikan wali kota Mas Gibran Raka Buming Raka ya teman-teman waktu itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teknologi gitu teman-teman. Dan di sini ada kebun binatang Taman Juruk teman-teman. Kita lewat belakangnya UNS saja teman-teman, lebih cepat teman-teman. Nah kita belok sini, kita lewat belakangnya UNS saja teman-teman. Ini Solo Safari teman-teman. Sebelah kanan ini Solo Taman Safari ya teman-teman, atau Taman Juruk ya teman-teman. Ini kita lewat belakangnya UNS saja teman-teman. Nanti jebolnya itu di Masjid Syekh Said ya teman-teman, atau Solo yang masjid yang viral di Solo itu teman-teman. Terus ikutin teman-teman perjalanan kita hari ini ya teman-teman. Jangan di skip-skip ya teman-teman. Ini UNS yang belakang ya teman-teman ya. Jadi ini Universitas 11 Maret bagian belakang teman-teman. Rame kan teman-teman, karena ini komplek kampus ya teman-teman. Jadi banyak-banyak mahasiswa yang keluar masuk dari belakang teman-teman. Daripada dari depan, rata-rata dari belakang teman-teman. Ini banyak bis pariwisata, ini ada acara kayaknya teman-teman. Di sini banyak bis pariwisata, nggak tahu ini acaranya di mana, kurang tahu teman-teman. Kayaknya di dalam universitas ini kayaknya teman-teman acaranya teman-teman. Ini banyak bis pariwisata ya teman-teman. Kontingen Kota Pasuruan teman-teman. Kayaknya di dalam universitas ini lagi ada event teman-teman, cuman eventnya apa kurang tahu teman-teman. Wisata banyak apa. Ini
depan ini ada turunan, kita belok ke kanan ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, kalau kita lurus ini ke Mawardi teman-teman. Dulu masih bisa teman-teman belok ke kiri situ, masih bisa teman-teman. Cuman sekarang harus putar di lampu merah depan sini teman-teman. Dulu sebelum ada rambu-rambu ini kita langsung belok ke situ bisa, cuman karena sekarang mungkin rame rawan kecelakaan, jadi dialihkan di lampu merah depan situ teman-teman. Kalau lurus ini ya sebenarnya bisa, cuman kita lewat belakang lagi ya teman-teman ya. Kalau lurus sana ke rumah sakit Mawardi teman-teman. Jadi ini kita lewat belakang lagi, kita belok sini. Jalur cepat ini teman-teman, jalur tembus. Sini itu jalurnya sepi teman-teman, rame di jalan utama teman-teman. Lah di depan ini rumah sakit Kandang Sapi ya teman-teman ya. Rumah sakit apa namanya, daerahnya Kandang Sapi teman-teman. Untuk ceritanya kenapa dinamakan Kandang Sapi kurang tahu teman-teman. Yang jelas ini namanya Kandang Sapi teman-teman, depan itu teman-teman. Cuman ya itu tadi, ceritanya kenapa dinamakan Kandang Sapi kurang tahu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu ceritanya, komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini teman-teman, ini di depan sebelah kiri itu pojokan itu rumah sakit teman-teman. Rumah sakit Dr. Un teman-teman. Jadi daerahnya Kandang Sapi Solo ya kan teman-teman. Jadi di samping ini DR Un teman-teman. Jadi RS Dr. Un Kandang Sapi. Lumayan ramai teman-teman, rumah sakit di Solo itu jadi tempat rujukan karena satu mungkin ya sarana medisnya lebih lengkap dibanding kota-kota yang lain teman-teman. Jadi banyak yang dirujuk ke Solo teman-teman, yang mungkin penyakitnya agak lumayan berat untuk ditangani di wilayah, dilempar atau dirujuk ke rumah sakit di Solo ya teman-teman ya. Ini nanti tembusnya langsung Masjid Syekh Said bin teman-teman. Menara masjidnya udah kelihatan ya kan teman-teman. Ini kita ke kanan ya teman-teman ya. Kalau kita belok ke kiri itu nanti arahnya ke Bali, ke Karanganyar teman-teman. Di depan itu Masjid Said ya teman-teman ya. Jadi masjid viral di Solo teman-teman. Dulu itu sampai parkirannya itu wah panjang teman-teman, sampai masuk sini aja itu macetnya minta ampun teman-teman. Mungkin padahal kita nggak pengen ke masjid, padahal cuman lewat sini ini macet teman-teman. Ini hitungannya peminatnya juga masih banyak sih teman-teman di masjid sini teman-teman. Cuman ya nggak seperti dulu teman-teman, waktu awal-awalnya buka teman-teman. Nah, ini Masjid Syed. Nah itu Masjid Syednya teman-teman. Masjid Syed.
kita arah ke bandara ya teman-teman ya. Nanti kita ngetol aja di Ngemplak apa Solo ya teman-teman. Nah ini Tugu Keris teman-teman. Jadi ini Tugu Keris. Ini Bengawan Solo ya teman-teman ya. Ini jembatan di bawah ini Bengawan Solo teman-teman. Terus kalau kita mungkin mau ke Purwodadi teman-teman, kita lurus ya teman-teman ya. Tapi kalau kita bandara kita belok ke kiri teman-teman. Kalau Purwodadi kita arahnya ke sana ya teman-teman ya. Lurus ke sana ya teman-teman. Kita belok ke kiri. Bendungan Tirtonadi nama wisatanya teman-teman. Kalau malam itu lumayan rame sih teman-teman, jam ya setelah ngisak lah teman-teman, jam 7 ke atas itu mulai rame teman-teman. Banyak yang apa namanya, banyak yang jalan-jalan teman-teman. Jadi orang pacaran atau keluarga refreshing, jalan-jalan malam hari itu banyak teman-teman. Apalagi waktu pas bulan Ramadan gitu teman-teman. Waktu jam-jam berbuka, jadi kalau peribahasanya ngabuburit itu rame teman-teman. Kita ngetol di Ngemplak aja teman-teman arah bandaranya, karena daripada ribet di bawah mending saya ngetol aja di Ngemplak teman-teman. Ini masuk gerbang tol Ngemplak teman-teman. Kita arah Kartosuro, Boyolali, Semarang ya teman-teman ya. Soalnya nanti takutnya di jalannya ribet, padat jalannya. Mending saya ngetol aja Ngemplak sampai bandara teman-teman. Itu di bawah itu rel kereta api yang dari Solo Balapan arah bandara teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya trip hari ini ya teman-teman. Kita keluar bandara ya teman-teman ya, bandara di Sumarmo ya teman-teman ya. Kita masuk bandara Adi Sumarmo ya teman-teman ya. Jemputan kita masih lama, kita cari parkiran yang teduh ya teman-teman ya. Jemputan kita kan masih jam 3, ini masih jam setengah 3, jadi kita cari parkiran dulu ya teman-teman. Hitungannya nggak begitu ramai bandaranya karena udah
nggak weekend kan, jadi lumayan sepi teman-teman. Kalau weekend ya rame teman-teman, ini karena nggak weekend jadi lumayan sepi bandaranya teman-teman. Kita cari yang teduh aja teman-teman, yang enak teman-teman. Nah, kita parkir sini aja teman, yang teduh. Kita parkir dulu sih. Sorry teman-teman, ini udah nyampe rumah ya teman-teman ya. Maaf tadi nggak ke video, saya pun juga lupa nggak video kan, karena ya gimana lagi, tadi di belakang lumayan antri di lobi Aston, jadi buru-buru nggak sempet motoin teman-teman, mohon maaf. Mungkin nanti malam rencananya ada rencana keluar cari makan atau gimana, tadi nanti mau diinfo teman-teman infonya. Untuk acara hari ini sudah selesai, cuman nanti malam balik lagi infonya, kalau mau keluar nanti mau diinfo teman-teman cari makan teman-teman. Nggak tahu cari makannya di mana ya, belum tahu teman-teman. Yang jelas kalau memang nanti mau keluar 30 menit sebelum keluar katanya mau diinfo teman-teman. Oke, ikutin terus ya trip hari ini ya teman-teman, jangan di skip-skip ya teman-teman. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah trip hari ini Madiun Solo ke Madiun lagi via tol. Alhamdulillah lancar teman-teman, dengan penumpang yang udah kita dropkan ke Hotel Aston. Dan tadi sempat ada informasi dari pihak tamu mau keluar cari makan ya teman-teman ya. Nanti diinfo katanya gitu teman-teman. Terus saya tunggu standby sampai setengah 10 nggak ada info keluar apa enggaknya. Akhirnya saya putusin untuk ke garasi teman-teman. Jadi kemungkinan udah malam dan mungkin customernya pun capek juga, kayaknya nggak jadi keluar. Jadi saya putusin ini ke garasi ya teman-teman ya, untuk nyuci mobil ya teman-teman ya. Tripnya hari ini mohon maaf saya nggak bisa memvideokan waktu di Bandara Solo dan perjalanan dari Solo ke Madiun. Saya nggak bisa memvideokan teman-teman karena ya memang kondisinya itu tadi teman-teman, balik lagi privasi dan kenyamanan ya teman-teman ya, terutama. Habis itu sampai Madiun Hotel Aston pun tadi saya juga nggak bisa memvideokan waktu turunnya, dikarenakan ada mobil di belakang teman-teman. Jadi tadi di lobi Aston itu lumayan rame ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa memvideokan dikarenakan kasihan yang belakang teman-teman, soalnya dia mau nurunin penumpang juga. Jadi buru-buru saya pergi dari lobi dikarenakan biar gantian untuk dropnya teman-teman. Kasihan mobil yang belakang teman-teman, gitu teman-teman ceritanya teman-teman. Untuk video trip hari ini sekian dulu sampai di sini ya teman-teman, dikarenakan seandainya tripnya saya sambung sampai tanggal 3, takutnya nanti terlalu panjang durasinya ya teman-teman ya. Jadi saya skip dulu sampai di sini trip hari ini. Nanti mungkin saya bisa buat videonya waktu drop ke Bandara Solo ya teman-teman ya. Yang rencana awal tadi saya mau lewat jalur utara atau lewat Sragen, Ngawi, Madiun ya teman-teman ya, untuk pulangnya tanggal 3 ya teman-teman ya. Dikarenakan kalau hari ini saya videokan sampai tanggal 3 terlalu panjang durasinya teman-teman. Takutnya nanti kelamaan dan teman-teman pun bosen. Akhirnya ya saya putusin skip sampai di sini dulu videonya trip hari ini. Kita lanjut lagi di tanggal 3 ya teman-teman ya. Dikarenakan kalau untuk tanggal 30, tanggal 1, 2 saya belum bisa memastikan videonya bisa teman-teman, dikarenakan acara kita di Lanut Iswayudi ya teman-teman ya. Jadi takutnya tidak boleh memvideokan dikarenakan di kawasan militer teman-teman. Jadi saya memang memahami
mematuhi peraturan yang ada, karena itu kawasan militer jadi nggak bisa dieksploitasi secara umum. Jadi saya mohon maaf, mungkin nanti video saya langsung sambung di tanggal 3-nya ya teman-teman ya. Waktu drop ke Solo, pulangnya lewat Sragen Ngawi ya teman-teman. Terima kasih teman-teman udah menonton di video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Tinggalkan komentar di kolom komentar biar saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini dan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada masukan, saran, silahkan isi di kolom komentar dan mungkin insya Allah akan saya perbaiki ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Oke, dadah.